Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lestari, pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang oogenesis. Jadi, oogenesis itu merupakan bagian dari gametogenesis atau pembentukan gamet. Nah, tujuannya adalah menghasilkan sel gamet atau sel ovum dan sperma di mana sel ini kromosomnya tinggal setengah dari kromosom sel induknya. Dengan tujuan, jika nanti terjadi proses fertilisasi, maka individu yang dihasilkan akan memiliki jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Supaya apa? Supaya menghasilkan keturunan atau spesies yang tetap, jadi tidak berubah spesiesnya. Lanjut. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Nah, ini anatomi bagian dalam ovarium. Di dalamnya ada banyak sekali folikel ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan folikel. Tumbuh dan berkembang sampai menjadi folikel digraf atau folikel yang masak. Selanjutnya, folikel digraf ini akan pecah. Lalu, oosit dilepaskan, oosit sekunder, sedangkan folikel yang ditinggalkan akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini masih berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Lanjut. Nah, lalu oogenesis itu sebenarnya kapan dimulai? Nah, sebenarnya sejak janin dalam kandungan ibu, seorang janin perempuan, itu pada masa atau pertengahan kehamilan itu sudah mulai terjadi oogenesis. Di dalam ovariumnya janin itu, sel induk atau oogonium sudah memulai pembelahan secara mitosis. Dari satu sel dengan kromosom 2N atau diploid menghasilkan dua sel anak dengan kromosom yang sama. Karena pembelahan mitosis ya. Nah, demikian terus berkali-kali sampai dihasilkan banyak sekali sel oogonium atau oogonia. Selanjutnya, setiap oogonium ini akan tumbuh dan berdiferensiasi atau berkembang menjadi oosit primer. Sampai pada oosit primer, ini proses berhenti. Sampai dengan bayi lahir. Masih tetap oosit primer dengan kromosom masih 2N. Lalu kemudian setelah si anak ini masuk masa pubertas, baru proses pembelahan dilanjutkan. Selanjutnya, sel akan memasuki pembelahan meiosis yang pertama. Dari oosit primer dengan kromosom 2N akan membelah menjadi dua sel anak. Yang satu kecil namanya polusit atau badan polar, sedangkan yang besar ini oosit sekunder. Masing-masing dengan jumlah kromosom tinggal separuhnya. Nah, selanjutnya ketika terjadi ovulasi, oosit sekunder ini dilepas ya, kemudian misalkan terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder itu akan melanjutkan tahap meiosis yang kedua dan membelah lagi menghasilkan satu polusit atau badan polar dan satu ovum dengan kromosom N atau separuh dari induknya. Nah, apabila tidak terjadi fertilisasi, maka proses meiosis 2 itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi pada akhir proses oogenesis itu dihasilkan hanya satu ovum yang fungsional, sedangkan 3 badan polar atau polusit itu tidak berfungsi.
tidak bisa dibuai karena selnya tidak normal, yaitu cirinya tidak memiliki sitoplasma. Oke, berikutnya. Nah, ini ringkasan dari gambar yang sebelumnya tadi. Pada prinsipnya, proses oogenesis itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap mitosis saat masih dalam kandungan. Ini dia sampai pada oosit primer. Sampai dengan bayi lahir masih oosit primer. Baru kemudian ketika pubertas, masuk ke meiosis yang pertama. Dari oosit primer yang tadinya 2N tadi membelah jadi oosit dan oosit sekunder. Lalu setelah ovulasi dan fertilisasi, oosit sekunder membelah lagi jadi polosit lagi dan ootit. Kemudian ootit berkembang jadi ovum. Nah, ovum inilah yang fungsional yang bisa dibuai. Jadi hasil pembelahan meiosis itu ada 4 sel anak. Yang 3 kalau pada oogenesis, yang 3 tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya 1. Begitu. Oke, berikutnya. Ini mengenai hormon yang berperan pada oogenesis. Ada 3 hormon yang berpengaruh dalam proses oogenesis. Antara lain yang pertama adalah GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Ini pengaruhnya tidak langsung. Nah, dengan adanya hormon GnRH, ini akan memacu kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon FSH akan memacu pertumbuhan folikel, sedangkan hormon LH akan memacu terjadinya ovulasi. Jadi demikian adik-adik proses oogenesis atau proses pembentukan ovum. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Saya yakin bisa. Nah, demikian. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bisa dipahami. Dan selanjutnya sampai bertemu pada pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih.